Presentasi ini membahas bagaimana Kota Bandung mengalami perkembangan ruang melalui berbagai proses transformasi, bagaimana kegiatan masyarakat memengaruhi perubahan tersebut, serta bagaimana survei dilakukan untuk memahami kesesuaian antara guna lahan dan aktivitas yang berkembang. Survei ini menjadi dasar penting untuk perencanaan tata ruang yang lebih baik. Kota selalu mengalami perubahan, dan menurut Doxiadis ada dua bentuk utama, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan terjadi ketika ukuran kota bertambah, sedangkan transformasi mengubah struktur internal kota. Keduanya membentuk dinamika yang memengaruhi fungsi kawasan, pola aktivitas, dan kualitas hidup masyarakat. Transformasi terjadi melalui 4 tahap, yaitu penetrasi ketika fungsi baru mulai memasuki area homogen, invasi ketika fungsi baru mulai semakin kuat, dominasi ketika fungsi baru menjadi lebih dominan, dan suksesi saat fungsi lama sepenuhnya tergantikan. Tahap ini menjelaskan mengapa karakter kawasan kota berubah dari waktu ke waktu. Perubahan fungsi ruang di lapangan sering tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Ketidaksesuaian ini muncul karena kebutuhan masyarakat yang berubah dengan cepat, tekanan ekonomi, serta kurangnya pengawasan. Dampaknya terasa luas, dari aspek lingkungan, sosial, struktur kota, hingga ekonomi perkotaan. Jika transformasi tidak terkelola, kota bisa mengalami kemacetan, kepadatan, kehilangan ruang hijau, hingga konflik pemanfaatan lahan. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam mengatur penggunaan lahan menjadi sangat penting agar efisiensi uang tercapai dan manfaat sosial dapat dimaksimalkan. Dengan banyaknya aktivitas yang muncul di berbagai titik kota, diperlukan identifikasi mendalam mengenai jenis guna lahan dan kegiatan yang berlangsung. Identifikasi ini membantu memahami pola perubahan, melihat kecenderungan transformasi, dan menjadi dasar perencanaan yang lebih akurat dan adaptif. Lahan dipahami sebagai fungsi dominan. Suatu kawasan, misalnya perumahan, perdagangan, atau industri, fungsi dominan ini menjadi dasar untuk menentukan aturan pembangunan, intensitas bangunan, dan pengelolaan ruang agar setiap kawasan berfungsi optimal sesuai perencanaannya. Berbeda dengan guna lahan, kegiatan merujuk pada aktivitas nyata yang berlangsung di persil atau bangunan tertentu. Seringkali terjadi kegiatan berkembang tidak sesuai fungsi lahan formal, sehingga perlu dianalisis bagaimana aktivitas aktual memengaruhi struktur ruang dan kebutuhan masyarakat. Secara umum, kota memiliki kategori guna lahan seperti perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan lainnya. Masing-masing memiliki dinamika kegiatan yang berbeda dan sering kali bercampur. Kota Bandung pun menunjukkan keberagaman ini secara kuat. Bandung tidak homogen, tiap kawasan punya karakter berbeda. Ada wilayah dengan kegiatan komersial padat, kawasan permukiman lama, area industri, hingga ruang terbuka. Karena itu, identifikasi harus dilakukan detail per wilayah agar hasilnya relevan dan mencerminkan kondisi aktual lapangan. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan formal dan kegiatan aktual. Dengan memahami hubungan keduanya, kita dapat melihat bagaimana transformasi ruang terjadi. Apakah kegiatan mendukung perencanaan atau justru menunjukkan ketidaksesuaian yang perlu penanganan khusus? Sasaran pertama adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan di seluruh kota Bandung. Ini mencakup klasifikasi, fungsi dominan, sebaran ruang, kondisi existing, serta pola perkembangan yang terjadi di setiap wilayah pengembangan kota. Sasaran kedua adalah mengidentifikasi variasi kegiatan di dalam suatu jenis guna lahan. Misalnya, kawasan perumahan yang berubah fungsi menjadi rumah kos, usaha kecil, atau perdagangan. Variasi ini penting untuk dibaca karena menjadi indikator transformasi ruang. Sasaran ketiga adalah mengidentifikasi jenis kegiatan yang berkembang dalam tiap guna lahan. Informasi ini penting untuk mengetahui arah perubahan kota dan kebutuhan kebijakan penataan ruang baru yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Keluaran survei berupa laporan komprehensif mengenai karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Laporan ini digunakan sebagai bahan perencanaan lanjutan, penyusunan kebijakan, serta dasar evaluasi tata ruang.
Survei dilakukan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Masing-masing wilayah pengembangan memiliki perbedaan karakter, sehingga cakupan analisis menjadi lebih lengkap. Pelaksanaan dilakukan selama 1 semester agar pengumpulan dan pengolahan data maksimal. Pendekatan dimulai dari merumuskan masalah, memahami konteks kota, menentukan kebutuhan data, serta menetapkan populasi dan sampel yang tepat. Tahap awal ini penting agar survei berjalan sistematis dan menghasilkan data yang valid. Kegiatan survei mencakup penyusunan instrumen, observasi lapangan, wawancara, pendataan kegiatan, serta pencatatan perubahan guna lahan. Pelaksanaan harus mengikuti etika survei agar data representatif dan tidak mengganggu masyarakat. Data kemudian diolah, dipetakan, dan dianalisis. Hasil interpretasi akan menunjukkan pola perubahan, kecenderungan transformasi, serta titik-titik yang mengalami pertentangan antara rencana dan kondisi aktual di lapangan. Agar kegiatan berjalan efektif, tim survei perlu disusun dengan baik. Proposal kegiatan disiapkan, kebutuhan biaya dihitung, perizinan diurus, dan koordinasi dengan lembaga terkait. Semua tahap ini memastikan survei berjalan dengan lancar dan tepat waktu.